Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina binatina annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min radil jannah wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-Musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita ke tengah wa'lam dalam kurung dan ketahuilah, udah ketemu tengah-tengah dalam kurung wa'lam dan ketahuilah annal imana, sesungguhnya beriman billahi, kepada Allah, adalah i'tiqadun, keyakinan. I'tiqadun adalah keyakinan, annahu wahidun, bahwasanya dia yaitu Allah, wahidun, esa. Ya, ini arti beriman kepada Allah. La nazira lahu, tidak ada yang menyamai Allah. Fi zatihi, baik zatnya, wa sifatihi, maupun sifat-sifatnya. Berarti Allah maha mengetahui. Allah mengetahui, manusia mengetahui, tapi pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Jadi baik zatnya maupun sifatnya tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat masuk di akal karena pencipta tentu nggak sama dengan apa yang diciptakan. Orang bikin meja, orangnya nggak kayak meja, nggak. Di meja ada yang bikin, ya pasti, ya nggak boleh, nggak mungkin kalau tahu-tahu ada aja. Pasti penciptanya nggak kayak meja. Ya, sama dengan Allah, makhluknya nggak sama dengan Allah, atau Allah tidak sama dengan makhluknya, baik zat maupun sifat. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya, fil uluhiyati, dalam ketuhanan. Tidak ada. Makanya wa ilahukum ilahu wahid. Wahia, adapun uluhiyah. Apa uluhiyah? Istiqaqul ibadati, yaitu patut dan berhak untuk kita beribadah. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyertainya, tidak ada yang bersekutu dengannya dalam kita beribadah kepada Allah. Wa nahu qadimun, dan Allah itu qadim. Apa arti qadim? La ibtida'a li wujudihi. Tidak ada pendahuluan bagi wujudnya Allah. Wa baqin, dan abadi. La intiha'a li abadiyatihi. Tidak ada akhir bagi keabadian Allah.
Tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu berikutnya, iman yang kedua, wabil malaikati, beriman kepada malaikat. Apa yang dimaksud? I'tiqadun, yaitu keyakinan annahum, sungguhnya mereka para malaikat, mukramuna, adalah makhluk yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma'amarahum, mereka belum pernah bermaksiat, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengatakan tidak, ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Makanya ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud hormat pada Nabi Adam, beliau langsung mematuhi perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dia pakai fasajadu, ini menunjukkan langsung. Fa itu menunjukkan segera, langsung. Yaitu ketika Allah memerintahkan pada malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, fasajadu, langsung mereka sujud. Tidak bertanya, tidak mengatakan apapun, langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mereka hanya diberikan satu pilihan, yaitu untuk taat kepada Allah. Beda dengan manusia dan jin, termasuk bagian jin adalah syaitan. Ini Allah ciptakan, Allah kasih pilihan. Makanya termasuk setan bagian daripada jin, dia bisa mengatakan tidak terhadap perintah Allah. Sama dengan manusia bisa mengatakan tidak terhadap perintah Allah, karena Allah kasih ikhtiar, kasih pilihan kepada manusia. Jadi manusia itu dulu di kalangan ilmu kalam, apakah manusia ini yaitu mukhayyar atau muqaddar? Apakah segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah sehingga manusia nggak bisa berbuat apa-apa? Sampai kekafirannya juga sudah ditakdirkan. Apa benar? Itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dari dahulu. Maka terbagilah menjadi dua, ada mukhayyar, ada muqaddar. Lalu Syekh Mutali Sya'rawi menggabungkan antara muqaddar dan mukhayyar. Manusia sebagian dirinya itu ada muqaddar, ditakdirkan, nggak bisa berbuat apa-apa, kematian, sakit dan sebagainya, musibah. Lalu ada lagi sebagian manusia dalam dirinya adalah mukhayyar, diberikan pilihan, yaitu if'al wala taf'al, yaitu perintah Allah dan larangan Allah. Disitulah manusia termasuk jin diberikan apa? Pilihan. Makanya manusia ketika diperintahkan oleh Allah, ada yang taat, ada yang enggak taat. Sama dengan jin juga begitu. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu pilihan. Makanya jangan katakan bahwa Abu Lahab kafir itu dengan takdir Allah, enggak. Itu pilihan Abu Lahab sendiri. Pilihan Abu Lahab sendiri, tapi dengan pengetahuan Allah bahwa Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab sampai mati nggak bakalan beriman. Maka Allah turunkan surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ini bukan takdir. Kalau kita katakan takdir berarti menyalahkan Allah. Sebab takdir itu orang nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sekiranya jalan keluarnya. Tidak semua manusia itu mukhayyar dalam dirinya, juga tidak semua muqaddar. Ada mukhayyar, ada muqaddar. Mukhayyar itu apa? Gampangnya if'al wala taf'al, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang sudah beriman, ini bisa memilih untuk melaksanakan apa? Tuntutan iman. Apa sih tuntutan iman? Perintah dan larangan. Orang beriman tapi masih nggak mau melaksanakan perintah Allah, ngakunya beriman. Itu atas pilihan dia, bukan takdir dari Allah, bukan. Atas pilihan dia. Makanya jangan katakan orang kafir itu ditakdirkan oleh Allah, enggak. Itu atas pilihan dia. Allah kasih kesempatan yang sama kepada seluruh manusia untuk beriman. Cuma ada yang mau, ada yang nggak mau. Makanya sekalipun sudah banyak utusan, bahkan di masa utusan, itu ada yang tidak beriman. Itu sampai hari kiamat. Apalagi sudah tidak ada utusan. Ada utusan aja ada yang tidak beriman. Ini menunjukkan itulah ikhtiyariyah yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian cuma
supaya manusia lebih cenderung memilih iman, ya, memilih mematuhi perintah Allah dan menjalankan Allah. Allah kasih akal kepada manusia, dan para utusan yang mengajak manusia kembali beriman, ini Allah kasih mukjizat, bukti bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, luar biasanya Allah, maha rahmat Allah. Orang tidak mematuhi perintah Allah, tidak langsung Allah azab. Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Bahkan mereka ada yang dikasih umur 80 tahun, 90 tahun. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi mereka nggak mau bertobat juga. Lalu Allah azab, bukan salah Allah, salah mereka sendiri. Ya, itu. Kemudian, ya Allah maha mampu menciptakan manusia semuanya beriman seperti malaikat. Cuma nggak rame. Ya, makanya ketika malaikat bertanya kepada Allah, yang menurut para ulama ada keinginan malaikat untuk Allah jadikan penghuni utama di bumi, ya itu Allah tidak jadikan mereka. Pertama kan Allah kasih kabar kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah, ya, menjadi makhluk yang utama di muka bumi ini. Bahkan semua yang Allah ciptakan di bumi ini adalah untuk dia ini, untuk khalifah ini. Itu Nabi Adam atau manusia. Itu dalam firman Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu, bukan, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini Allah kasih tahu kepada malaikat. Bukan Allah minta bantuan, enggak. Allah kasih tahu. Hikmahnya karena makhluk yang Allah akan ciptakan ini ada keterkaitan. Ada kaitannya dengan malaikat. Nanti di malaikat itu Allah tugaskan yang terkait dengan manusia. Ada yang munkar, nakir, ngapain? Araqib, atid. Ada kaitannya kan dengan manusia. Kiroman, katibin, para penulis amal manusia. Ya, gitu. Bahkan nanti di kuburan juga malaikat yang nanya. Nah, ini ada kaitannya dengan malaikat. Makanya Allah kasih tahu. Ya, Allah kasih tahu. Yang kedua tentu menunjukkan betapa mulianya manusia ini yang Allah akan ciptakan. Lalu malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Memang bentuknya pertanyaan, tapi ada keinginan malaikat pengen dijadikan ya sebagai khalifah, bukan manusia gitu. Maka pertanyaannya, apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, yang akan melakukan pertumpahan darah, sementara kami, kata malaikat, selalu bertasbih kepada engkau. Artinya apa? Kami nggak bakalan melakukan itu. Meskipun mereka tidak mengatakan terang-terangan, tapi ada isyarat kayak gitu. Mereka yang pengen. Maka Allah jawab, inni alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Ya, artinya kalau malaikat yang Allah ciptakan, ya aman dunia. Ya kan? Aman. Nggak ada pemilihan umum, nggak ada pilkada, nggak ada pilpres. Ya, aman. Nggak ada orang berbuat maksiat. Ya nggak rame. Ya, makanya tetap Allah ciptakan apa? Allah jadikan manusia sebagai penduduk utama ya bumi, ya. Makanya segala sesuatu Allah berikan kepada manusia. Jadi malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Shadiquna, mereka jujur. Fima akhbaru, dalam apa yang mereka kabarkan. Makanya malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat, gak pernah korupsi kalimat dalam menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Kan yang menyampaikan malaikat Jibril kepada para seluruh anbiya, dan oleh malaikat Jibril gak dikurangin, gitu. Ya, bahkan ayat yang menegur baginda Rasul tetap malaikat Jibril sampaikan. Abasa wa tawalla. Ini teguran. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla, dia merengut dan dia berpaling. Anjahul a'ma, ketika seorang tunanetra datang kepada dia, itu Ummi Maktum, ya, seorang tunanetra yang minta penjelasan tentang keimanan. Nah, ketika Rasulullah sedang menyampaikan ajakan kepada orang-orang kafir, dan ketika itu cukup banyak, tiba-tiba datang seorang tunanetra memotong penjelasan Rasulullah kepada orang kafir ini. Ya, Rasulullah nggak meladeni, itu wajar, ya, manusiawi. Karena Rasulullah lebih mementingkan orang banyak kan gitu daripada satu orang. Justru Allah tegur, tapi bukan berarti Rasulullah itu salah, enggak. Ini antara Allah dengan makhluknya, antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah maha mengetahui.
Artinya, ya orang banyak yang kau sampaikan ajakan untuk beriman, ya ini nggak beriman, nggak beriman. Makanya dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Semuanya orang kafir, baik engkau kasih inzar peringatan atau tidak, tetap mereka tidak beriman. Ini pengetahuan Allah, di mana Rasulullah nggak tahu. Ya, sementara satu orang tunanetra lagi bermodalkan tongkat dari jauh datang pada Rasul minta penjelasan tentang Islam, udah pasti mau beriman. Rasulullah nggak diladeni, ini nggak salah Rasulullah. Rasulullah nggak salah, ya cuma kurang tepat aja antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu aja. Jangan katakan Rasulullah salah, ditegur nggak? Ya, justru Allah menegur baginda Rasul, menunjukkan apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul tentu kepada umatnya adalah yang terbaik. Kurang tepat aja antara Allah dan Rasul, ini ditegur, apalagi salah. Rasulullah nggak pernah salah. Ya, beliau maksum, ya, gitu. Artinya apa? Kurang tepat aja ditegur. Berarti apa yang kita terima dari Rasul itu adalah yang terbaik. Maka benar Allah ketika menyatakan dalam firman-Nya itu ketika Haji Wada tanggal 10 Dzulhijjah tepatnya di Mina, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini itu tanggal 10 ya Dzulhijjah, pas di Arafah, pas di mana? Di Mina, bukan di Arafah, karena Mina itu rangkaian ibadah haji yang terbanyak. Al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum, bagi kamu agama kamu, gitu. Allah sudah sempurnakan, ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang Allah sempurnakan, ya itu bukan ayat terakhir. Ayat ini ya menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, tapi ini ada ayat terakhir dari segi hukum. Itu sudah sempurna. Ya, tapi ada orang ngaku muslim mengatakan Al-Quran belum sempurna. Ya, ini kan kacau nih. Ya, ini jelas sekali ayat. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, itu karena apa? Karena memang yang Allah turunkan yang terbaik. Itu tadi, nggak salah saja, ya kurang tepat saja, ya itu ditegur oleh Allah. Apalagi salah, berarti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu tidak ada salahnya. Ya, makanya yang terbaik ya dari syariat-syariat sebelumnya, ya. Kemudian lalu wabil kutubi, lalu berikutnya iman kepada kitab-kitab Allah. I'tiqadun, ada satu keyakinan annaha kalamullahi, adalah firman Allah al-azaliyu, yang bersifat azali, al-qaimu bidzatihi, yang berdiri pada zatnya, al-munazzahi atau al-munazzahu, ya, yang suci, ya, anil harfi, dari huruf, wa sauti, dan suara. Jadi malaikat Jibril menyampaikan langsung masuk ke dalam hati para anbiya. Ya, ini dalilnya adalah surah Al-Baqarah. Ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, atau sifatnya bertanya, mereka bertanya, siapa yang menurunkan wahyu kepada Anda? Ya, Rasulullah jawab, malaikat Jibril. Wah, itu musuh kami, katanya. Musuh kami. Ya, karena dia selalu membawa bencana kepada kami. Ini kan gila Yahudi. Ya, coba kamu katakan Israfil, kamu mau beriman. Ya kagak bisa dong, memang kenyataannya kayak gitu. Ya, itu. Memang orang kafir macam-macam. Ya, ada yang minta Quran itu apa? Diganti. Ya, kalau Al-Quran bukan yang ini katanya, kamu turunkan lagi atau kamu sampaikan lagi Al-Quran yang lain, kami beriman. Atau ayat azab yang buat kami akan ganti dengan ayat rahmah. Emang ya Rasulullah SAW itu semaunya menyampaikan wahyu, kan tergantung Allah. Ya, Rasulullah tidak perkenankan untuk merubah. Jadi tergantung apa yang Allah sampaikan, gitu. Ya, makanya mereka ngaku malaikat Jibril adalah musuh mereka, gitu. Maka turun firman Allah yang menunjukkan wahyu, malaikat Jibril sampaikan ke dalam hati baginda Rasul bila sautin wala harfin. Ya, yaitu kul
man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, ya, siapa orang yang menjadi musuh malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril telah memberikan wahyu ala qalbika, langsung ke dalam hatimu. Ya, langsung dalam hati. Makanya benar di sini bilang sautin wala harfi. Baru Rasulullah sampaikan kepada sahabat itu dengan kalimat, dengan suara. Ya, suaranya suara baginda Rasul. Huruf juga ya Rasulullah yang mengeluarkan, tapi asalnya nggak ada hurufnya. Ya, gimana itu? Jangan dipikirin. Itu kekuasaan Allah. Ya, Allah sampaikan maka Jibril ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut apa? Bila sautin wala harfin, bila harfin wala sautin. Tanpa huruf dan tanpa suara. Karena Allah masukkan langsung ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wa anna kullama tadamathu haqqun, dan semua yang terkandung dalam Al-Quran adalah benar, karena dari zat yang maha benar. Makanya Allah disebut Al-Haq, ya, disebut Al-Haq. Lalu dalam firman Allah, Al-Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang meragukan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sering menyebut Al-Haq itu adalah Allah. Dia yang menyampaikan maha benar, pasti yang disampaikan adalah juga maha benar. Wa anna Allah ta'ala anzalaha, dan sungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab wabil kutubi tadi kitab-kitab. Tentu wahyu Allah yang Allah turunkan berupa kitab cuma 4. Pertama adalah Taurat, kedua adalah Zabur, ketiga adalah Injil, keempat adalah Al-Quran. Itu yang berupa kitab. Nabi-nabi lain itu berupa apa? Suhuf, lembaran. Hanya 4 Rasul itu. Makanya disebut Al-Kutub As-Samawiyah, kitab yang berasal dari Lauhil Mahfuz, dari langit, itu cuma 4. Taurat, ya, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, dan Al-Quran. Dari 4 kitab ini, ya, yang Allah jadikan sebagai mukjizat cuma 1, yaitu Al-Quran. Yang lain itu sebatas kitab. Makanya mudah dirubah, mudah diganti oleh umatnya. Taurat, ya, sudah tidak asli lagi. Injil pun demikian. Maka mereka lebih percaya kepada Talmud, ya, ketimbang Taurat. Itu mereka rubah, ya. Tapi untuk Al-Quran, di samping kitab, sekaligus Allah jadikan mukjizat, ya, sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa Allah abadikan, ya, Al-Quran sebagai mukjizat? Karena setelah Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengutus utusan, dan Allah tidak akan menurunkan kitab lagi. Sementara manusia, ya, itu masih membutuhkan petunjuk Allah. Ya, kalau Al-Quran tidak Allah pelihara, manusia akan bingung untuk mencari kebenaran yang datangnya dari Allah. Zaman sekarang, itu zaman yang akan datang, udah nggak ada Al-Quran, udah nggak ada wahyu. Makanya Allah jaga itu Al-Quran, keasliannya. Ya, makanya alhamdulillah sekarang ini banyak orang masuk Islam karena mengkaji Al-Quran. Banyak banget. Ya, sekalipun utusannya udah nggak ada. Utusannya sudah nggak ada. Tapi kalau mengandalkan Injil, orang nggak bakalan beriman. Ya, udah dirubah oleh mereka. Ya, udah nggak asli lagi. Dan juga tidak punya nilai mukjizat. Ya, makanya mukjizat Al-Quran ini Allah pelihara, Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang melindungi Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ala ba'di rusulihi, Allah turunkan kitab-kitabnya kepada sebagian utusannya. Makanya nggak semua, ya, hanya 4. Bi alfazin hadithatin, dengan lafaz-lafaz yang baru sesuai dengan bahasa mereka.
Ya, bahasa Ibrani, bahasanya Taurat, baru apa lama? Baru. Bahkan bahasa Arab pun baru. Yang sebelumnya tidak ada. Ya, bahasanya baru, gitu. Bahasanya baru. Tapi firman-nya qadim. Ini beda. Ya, firman Allah qadim. Adapun kalimatnya, hurufnya itu baru. Ya, huruf hijaiyah kan baru. Ya, ini makanya dulu ketika ada ujian sangat berat kepada para imam, ya pada dinasti Abbasiyah, ya itu para ulama diuji. Ya, siapa yang mengatakan Quran itu tidak baru akan dibunuh. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara karena beliau mengatakan Quran itu qadim. Ya, giliran Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i balik bertanya, kalau yang Anda maksudkan firman Allah itu qadim. Tapi kalau yang Anda maksudkan dari firman Allah kalimatnya, ayatnya itu hadis. Karena dengan bahasa Arab, huruf hijaiyah baru. Ya, tapi firmannya itu qadim, nggak ada awal, nggak ada akhir, sesuai dengan apa? Zat Allah. Sesuai dengan zat Allah. Makanya Al-Quran ini kalamullah. Ya, sementara mukjizat nabi-nabi lain itu perbuatan Allah. Kita lihat tongkat bisa jadi ular. Itu perbuatan Allah. Beda dengan kalamullah. Kalau kalam itu menyatu dengan zat Allah. Kalau perbuatannya kalau lagi mau dilakukan, kalau enggak kan enggak jadi. Ya kan? Perbuatan itu kalau mau dilakukan, kalau mau dikerjain. Ketika perbuatan itu tidak dikerjakan, ada enggak perbuatan? Enggak ada. Enggak ada. Makanya mukjizat Nabi Musa itu tergantung ya Allah. Ya, nggak semaunya Nabi Musa lempar jadi ular beneran kan? Ya, sewaktu-waktu aja. Kan itu perbuatan Allah. Ya, makanya bisa dihitung ular itu jadi apa? Tongkat itu jadi ular kapan? Pertama, yaitu ketika Nabi Musa akan dikasih oleh Allah. Setelah Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Matil kabiyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? "Tilka hiya asaya. Atau alaiha wa ushu biha ala ghanami wa fiha waliya fiha ma'ribu ukhra." Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, adalah tongkatku. Ini menunjukkan bahwa tongkat itu semula biasa aja. Tongkat cuma Allah jadikan mukjizat. Awalnya tongkat dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, konon katanya hadiah dari mertuanya yaitu Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa ya menuruti langkah yang dituntun oleh Allah, melarikan diri dari kejaran Fir'aun atau pasukan Fir'aun. Beliau lari karena dituduh membunuh kan gitu ceritanya. Beliau lari ke arah Madyan ketemu dengan Nabi Syuaib kan ceritanya gitu. Akhirnya diangkat menjadi menantu. Ya, tapi memang karena beliau itu diutus untuk Bani Israel. Bani Israel ketika itu adanya di Mesir. Ya beliau balik lagi ke Mesir. Baru di tengah jalan dan surat Toha beliau diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu ceritanya. Nah itu tongkatnya sudah ada. Lalu Allah jadikan apa? Mukjizatnya. Nah itu. Lalu Allah suruh lempar jadi ular. Nabi Musa ketakutan. Kata Allah, la takhaf. Kamu jangan takut. Saya akan kembalikan tongkat itu seperti semula. Yang kedua, ketika mengajak Fir'aun untuk beriman. Tentu Fir'aun kan minta bukti. Ya, minta bukti. Karena kan kita tahu Nabi Musa kecilnya di rumah Fir'aun. Ya. Fir'aun nggak begitu percaya kamu kecilnya. Makanya kata anak Fir'aun, alam nurabbika fina walida. Dulu kan kamu kecil yang ngurusin, begitu bahasa kita. Ya kan? Ya, Nabi Musa dirayu kayak begitu ya. Nabi Musa tetap mengajak Fir'aun untuk beriman. Fir'aun minta bukti, dilempar tongkatnya jadi ular. Ya, lalu yang ketiga, ya ketika adu kekuatan dengan apa? Tukang-tukang sihir. Coba 3 kali. Nggak lebih. Karena itu perbuatan Allah. Di saat Allah menghendaki. Tapi kalau kalamullah itu terus menerus. Nggak bisa terpisah dari zat. Kalau perbuatan terpisah. Kalau lagi mau dilakukan. Kalau nggak ada. Tapi kalau firman itu terus menerus. Ini lebih kelebihan daripada Al-Quran. Di samping menjadi mukjizat. Ya, bukti nyata. Ya, sesuatu yang luar biasa yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu arti mukjizat. Dari ajaza yang artinya apa? Lemah. Kemudian ajaza membuat lemah, membuat tidak mampu. Siapa yang dibuat tidak mampu adalah bukan utusan ya untuk
membuat seperti mukjizat itu, nggak bakalan mampu. Makanya disebut mukjizat. Ya, makanya tongkat ya Nabi Musa itu nggak bakalan ada lagi di dunia. Ya, cuma Nabi Musa kalau dilempar menjadi ular, dipukulkan kepada batu terpancar 12 mata air. Ya, itu nggak ada lagi. Cuma Nabi Musa gitu ya. Yang dapat menghidupkan yang sudah meninggal itu hanya Nabi Isa dengan izin Allah. Menyembuhkan penyakit yang susah dengan tangan kosong hanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu nggak bisa ada yang menandingi, itulah mukjizat. Luar biasa. Ya, tapi untuk mukjizat selain Al-Qur'an itu dapat diketahui tanpa berpikir. Kita lihat pula tongkat menjadi ular besar. Oh, kita pasti bilang itu luar biasa. Tapi kalau Al-Qur'an ya mukjizatnya dari segi apa? Ini yang apa? Karena ini kitab abadi, Allah abadikan sampai hari kiamat. Al-Qur'an ini kita tahu mukjizatnya itu kalau kita pelajari, kita kaji. Makanya mukjizat pertama Al-Qur'an dari segi bahasa. Terus sampai sekarang dari segi ilmu pengetahuan, ya, dari segi kedokteran dan sebagainya, ini tak akan terbukti bahwasanya Al-Quran adalah betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi yaitu Allah turunkan kepada kalimatnya itu hadisah fi alwahin bi alwah. Ya, alwah itu berupa semacam papan begitu ada tulisannya. Au ala lisanil malaki, atau melalui ya lisan malaikat. Lisan malaikat. Jadi alfaznya baru tapi ya firmannya adalah qadim. Wa bir rusuli, dan beriman kepada para utusan. Apa yang dimaksud? I'tiqadun adalah suatu keyakinan annallaha ta'ala arsalahum, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka ilal khalqi, kepada makhluk. Maka di sini tidak disebutkan nas tapi makhluk. Seperti Nabi Muhammad SAW itu Allah utus bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Ya, kepada jin termasuk. Makanya disebut al-khalqu, ya, kepada makhluk. Wa nazzahum, dan Allah bersihkan para utusan an kulli wahimatin wa naqsin, dari segala kesalahan dan kekurangan. Fahum maksumuna, maka mereka itu dilindungi, dijaga oleh Allah minas saghairi, dari dosa-dosa kecil, wal kabairi, dan dosa-dosa besar, qabla nubuwati, baik sebelum menjadi nabi, wa ba'daha, maupun sesudah menjadi nabi. Nah, pertanyaannya, ya, kita tahu Nabi Adam itu pernah melanggar larangan Allah. Ya, melanggar larangan Allah. Berarti kan berbuat salah. Tapi Allah sudah maafkan. Ya, Allah sudah maafkan. Ya, itu. Nah, itu makanya tetap disebut maksum. Ya, tetap disebut maksum. Maka yang betul-betul maksum itu hanya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sama sekali. Ya, dulu ketika beliau masih mengembala, ya, ada keinginan untuk menonton keramaian di malam hari di kota Mekah. Maka beliau bilang sama temannya, sama pengembala, nanti sore saya mau ke Mekah, tolong jagain kambing-kambing saya. Berangkat Rasulullah SAW, rupanya di Mekah ada tontonan gitu. Nah, begitu mendekati kota Mekah, beliau ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun pagi, ya, kena terik matahari. Itu beliau nggak nyesal, sampai dua kali. Ini betul-betul luar biasa. Ya, baginda Rasulullah SAW. Ya, itu betul-betul maksum, betul-betul suci. Kemudian wabil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir apa? Wahwa, adapun hari akhir itu apa? Minal mauti, dimulai dari kematian, disebut hari akhir. Ya, kalau kematian barangkali semua orang percaya, ya, walaupun dia kafir, tapi pasti percaya terhadap kematian. Makanya sering sampaikan bahwa kematian oleh Allah disebut dengan kata yakin.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepada kamu. Tapi Allah sebut dengan keyakinan. Bukan dengan maut, tapi yakin. Ya, jadi yakin itu artinya maut, mati. Kenapa? Karena satu-satunya yang diyakini oleh seluruh manusia, sekalipun dia kafir, adalah kematian. Kalau kita tanya sama orang kafir nih, Anda percaya kepada kematian? Pasti jawabannya percaya. Ya, percaya. Ya, bahkan kalau kita lihat, siapa yang bikin kuburan mahal, satu lubangnya pakai puluhan juta, itu orang kafir. Pertama kali orang kafir. Al-Azhar ini baru. Ya, Al-Azhar baru. Orang kafir, itu Ciputra. Dengan Sandiago Hill-nya. Kafir kan dia. Tapi dia percaya sama kematian. Dan dipercaya mayoritas manusia mati dikubur. Akhirnya apa? Dia bisnis kuburan. Ya, sebenarnya kita ini duluan yang bisnis kuburan harusnya. Yang beriman. Ya, tapi kan kita nggak ada orang bisnis kuburan. Semuanya apa? Sedekah. Ya, wakaf gitu. Itu kan pahalanya terus mengalir. Ya mereka kan nggak kenal itu. Ya, pembisnis ya dibisnisin. Ya, kuburan. Itu kenapa? Karena mereka yakin terhadap kematian. Dan mereka juga yakin bahwa manusia itu meninggal di kubur. Adapun yang nggak dikubur itu dikit. Makanya bahasa Allah surat Yasin, nanti Allah bangkitkan manusia itu dari kubur. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun minal ajdas. Ya, dari kuburan-kuburan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu hari akhirat dimulai dari kematian. Orang begitu meninggal berarti mengalami masa akhirat. Ila akhiri ma yaqa'u. Sampai akhir apa yang terjadi, ya, i'tiqadu wujudihi, meyakini keberadaannya, wa mastamala alaihi, dan apa yang terkandung atasnya, min su'alil malakaini, itu apa yang terkandung dalam kematian, min su'alil malakaini, dari pertanyaan dua malaikat. Ya, untung Rasulullah kasih jawabannya. Kasih contekannya lah kalau bahasa kita. Rasulullah begitu sayang sama umatnya, Rasulullah kasih. Nanti pertanyaan adalah man rabbuka, wa ma qiblatuka, kan begitu. Wa man ikhwanuka, kan gitu. Ya, dan itu nggak perlu kita hafalin. Ya, Rasulullah kasihan sama umatnya, dikasih contekannya. Gitu. Ya, supaya apa? Kita bisa gitu. Ya, tapi itu nggak perlu dihafalin, nanti tergantung apa amal kita. Itu pertanyaan dua malaikat. Wa na'imul qabri, atau na'imil qabri i'tiqadu wujudi, na'imil qabri, dan kita harus meyakini bahwa di kuburan itu ada kenikmatan. Au azabihi, atau ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Karena kuburan itu tergantung orangnya, bisa bagian daripada surga, ya, taman daripada surga, bisa juga merupakan lubang dari lubang api neraka. Makanya di situ apa? Min hufarin nar. Ya, itu. Nah, ini harus kita yakini bahwa di kuburan itu ada azab dan juga ada kenikmatan, tergantung apa amalnya masing-masing. Wal ba'si, ya, termasuk di dalamnya ya hari akhirat itu dibangkitkan, wal jazai wal hisabi wal mizani, dan timbangan amal, wasyirati, ya, jembatan yang harus kita lalui. Wa minkum ila wariduha, dalam firman Allah surat Maryam, setiap kamu pasti akan melewati. Wal jannati wan nar wa bil qadari wallahu alam. Nah, itulah ya rukun iman ini belum semua, ya, atau tanggung nih ya, wabil qadari, dah langsung wabil qadari, dan beriman kepada takdir. Apa yang maksud wabil qadari? Ya, i'tiqadun, meyakini annama qaddarallahu, bahwa apa yang telah Allah takdirkan bil azali, di zaman azali, labudda min wuqu'ihi, itu pasti terjadi. Ya, itu pasti. Wa ma lam yuqaddirhu, dan apa yang Allah tidak takdirkan, yastahilu wuquhu, itu mustahil terjadi. Wa annahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qaddara, telah mentakdirkan,
al khaira, kebaikan, wasyarra, dan keburukan. Dengan pengetahuan Allah, qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa na jami'al kainati, dan semua apa yang ada, biqadaihi, yaitu dengan qada Allah, wa qadarihi, dan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah ya yang dimaksud dengan rukun iman. Ya, jadi 6 itu semua. Ya, rukun iman ya, yang juga oleh malaikat Jibril itu dijelaskan. Di samping menjelaskan tadi tentang rukun Islam, juga malaikat Jibril menjelaskan tentang rukun iman. Ya, dalam pertemuan malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah SAW yang disaksikan oleh banyak sahabat. Ya, ketika itu malaikat Jibril berbentuk manusia, tapi nggak ada yang kenal. Ya, dibilang datang dari jauh, tapi nggak ada tanda-tandanya, nggak kelihatan, nggak capek, bajunya nggak lecek. Dibilang datang dari dekat, tapi nggak ada yang kenal. Ini yang membuat sahabat kebingungan. Ya, Umar udah mau marah aja. Kenapa? Begitu duduk di hadapan Rasul, dia menempelkan dua lututnya dengan dua lutut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian nanya, akhbirnal Islam, akhbirnal iman, akhbirnal ihsan. Ya, itu baru setelah dia pulang, Rasulullah katakan, terutama kepada Umar, karena Umar yang bengong. Ya, Umar yang bingung. Rasulullah katakan, itulah tadi malaikat Jibril mengajarkan agama kepada kamu sekalian melalui pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, tetap saja yang jelasin Rasulullah, cuma melalui pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat Jibril. Dan saya kira demikianlah, mudah-mudahan Allah mantapkan, Allah tetapkan iman kita hingga akhir hayat kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Puji Nazarin.